Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat berjumpa di Walaupun Satu Pesan. Walaupun Satu Pesan ini adalah sebuah wadah untuk membicarakan, mendiskusikan isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, isu-isu yang terupdate, terutama yang berkaitan dengan hal-hal kebijakan publik. Pada edisi perdana kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan politik, yaitu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Saudara-saudara, memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, sebagai pemerintah daerah merupakan amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tahapan pilkada tahun 2024 sudah berjalan. Puncaknya nanti pada tanggal 27 November tahun 2024. Kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak yang akan menentukan siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota untuk 5 tahun mendatang. Pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. Siapa yang menjadi peserta pilkada itu? Peserta pilkada hanya ada 2. Yang pertama, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Yang kedua, pasangan calon perseorangan yang diusung, yang didukung oleh sejumlah orang. Intinya, jika kita ingin menjadi peserta pilkada, maka membeli tiketnya dalam tanda kutip hanya ada di 2 loket. Yang pertama di loket partai politik, yang kedua loket perseorangan melalui dukungan masyarakat. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari pasangan calon perseorangan atau yang sering kita dengar sebagai calon independen. Jalur ini mendaftar secara mandiri, tidak melalui dukungan partai politik, tetapi pasangan ini harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang punya hak politik, yang terdaftar sebagai pemilih, dengan surat dukungan yang disertai dengan KTP elektronik. Kalau tidak ada KTP elektronik, bisa dengan surat keterangan dari Disduk Capil setempat. Jumlah dukungan dan KTP yang harus dikumpulkan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang sudah diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Misalnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur, apabila jumlah DPT sampai dengan 2 juta jiwa, maka jumlah dukungan yang harus dikumpulkan paling sedikit 10% dari DPT. Apabila jumlah DPT-nya mencapai 2 juta lebih sampai 6 juta, maka paling sedikit harus didukung 8,5% dari DPT. Apabila jumlah penduduknya yang termasuk di dalam DPT berjumlah 6-12 juta, maka dukungan paling sedikit 7,5% atau 7,5%. Dan apabila yang terdaftar di dalam DPT lebih dari 12 juta, maka dukungannya paling sedikit 6%. Dan itu semua harus tersebar di lebih dari 50% kabupaten kota yang ada. Misalnya Provinsi Riau ada 12 kabupaten kota, maka dukungan itu harus tersebar di minimal 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan untuk dukungan calon pasangan bupati dan wakil bupati ataupun pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
Syarat dukungannya, kalau jumlah DPT-nya sampai dengan 250.000, maka dukungan yang harus dikumpulkan paling sedikit 10% dari DPT. Kalau jumlah DPT-nya 250.000 lebih sampai 500.000, maka harus didukung paling sedikit 8,5% dari DPT. Lalu apabila DPT-nya lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta, maka harus didukung paling sedikit 7,5% dari DPT. Dan apabila DPT-nya lebih dari 1 juta, maka harus didukung paling sedikit 6,5% dari DPT. Sama dengan pilgub tadi, maka ini juga harus didukung, harus tersebar di paling sedikit 50% wilayah kecamatan yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Misalnya Kota Pekanbaru ada 15 kecamatan, maka minimal dia harus mengumpulkan di 8 kecamatan yang ada di kota tersebut. Saudara-saudara, sekarang pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Baru saja tanggal 20 Agustus 2024 hari ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak mempunyai kursi di DPRD. Menurut Perludem, putusan ini berlaku pada Pilkada tahun 2024 ini karena Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan penundaan waktu berlaku. Sebelumnya pasal ini mensyaratkan partai atau gabungan partai politik bisa mengusulkan pasangan jika memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Di sini di pasal ini ditekankan 25% dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, yaitu di dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Pasal ini kemudian digugat oleh Partai Buruh dan Partai Gelora dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena pasal ini dianggap inkonstitusional. Oleh karena itu, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur harus memenuhi syarat. Yang pertama, jika DPT sampai 2 juta jiwa, maka partai atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Jika DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa, maka partai atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Jika DPT-nya lebih dari 6 juta sampai 12 juta, maka harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Dan jika DPT lebih dari 12 juta, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Sedangkan untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati ataupun calon wali kota dan wakil wali kota, maka harus memenuhi persyaratan. Jika DPT sampai 250.000 jiwa, partai